Konsep itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Hai semua, jumpa lagi di Estimologi. Di video kali ini saya ingin nge-review sebuah buku yang sebenarnya belum saya tamatkan. Sudah saya baca dari tahun 2018 akhir, tapi sampai sekarang juga belum tamat. Kenapa? Alasannya nanti akan saya kasih tahu. Tapi yang jelas buku ini bertemakan tentang psikologi anak perempuan. Kenapa saya milih untuk bahas buku dengan tema ini? Karena di bulan ini BookTube Indonesia bikin posting bareng sesama komunitas itu adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema perempuan. Nah, kalau ngomongin soal tema perempuan, kan saya udah beberapa kali nih ngangkat ulasan buku temanya perempuan, yang ini sama yang ini. Nah, kali ini saya ingin ngangkat tapi dari bingkai atau kacamatanya anak-anak perempuan. Bukunya adalah ini dia, A Young Girl's Diary, yang dipercaya ditulis oleh Grit Liner atau biasanya dipanggil dengan sebutan atau nama Rita. Ini nama kecilnya gitu. Sepanjang review ini juga saya akan manggilnya Rita. Nah, kenapa saya bilang dipercaya ditulis oleh Rita? Karena sebenarnya ada kontroversi di baliknya. Jadi Rita ini adalah seorang anak perempuan yang tinggal di Wina, Austria. Tapi buku catatan ini sendiri baru muncul ke permukaan dan diperbincangkan orang-orang itu setelah diangkat oleh seorang perempuan lainnya bernama Hermine von Hooghelmut. I don't know how to spell it, tapi yang jelas seperti itu. Buku ini tuh terbit dengan skandal anonymous author. Jadi sama Hermine itu dibilangnya ini adalah karya Rita, tapi tidak ada yang tahu pasti apakah Rita itu tokoh fiktif ataukah tokoh real. Tapi saking otentik atau saking terasa realnya bahasa penulisan yang ada di dalam catatan harian ini, dirasakan itu seperti ini pasti memang milik seseorang bernama Rita, dan ini dituliskan pada usia sekitar 11-14 tahun. Jadi terasa banget kanak-kanaknya, pokoknya khas banget ABG lah. Nah, yang bikin buku ini kemudian menjadi semakin kontroversial adalah karena buku ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai spesimen untuk meneliti perkembangan kepribadian perempuan muda, anak-anak ABG di masa-masa penting tahap pertumbuhan kepribadian mereka. Oke, lantas apa sih isi dari buku ini? Buku ini dibuka dengan sebuah catatan dari Rita yang mengatakan bahwa ia dan sahabatnya Hela mulai bersepakat untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dalam keseharian mereka dalam buku harian. Nah, sejak saat itu perjalanan menulis itu pun dimulai. Rita menceritakan banyak hal di dalam catatannya. Ada tentang kesehariannya bersama Hela, bersama dengan kakaknya, power struggle between dia dengan orang tuanya, juga dengan kakak laki-lakinya. Orang-orang yang setiap hari ia temui itu dia ceritakan di dalam catatannya. Intinya Rita menceritakan tentang peralihan masa-masa dari kanak-kanak ke pubertas. Yang menarik adalah cara penyampaiannya gitu, cara penulisan Rita yang terkesan effortless. Jadi nggak ada usaha untuk membuat-buat, mencantik-cantikkan atau memperindah kata, memilih-milih diksi. Benar-benar apa yang terpikirkan di kepalanya itu yang dia tulis gitu. Sebagai penggambaran nih, saya menemukan bahwa di hampir keseluruhan catatannya si Rita ini, dia menggunakan struktur kalimat yang begini. Hari ini saya ketemu sama orang ini, dia mengatakan ke saya seperti ini dan saya bilang ke dia begini. Ini yang saya pikirkan. Jadi seperti itu, berulang-ulang. Polanya sangat membosankan sebenarnya untuk dibaca oleh orang-orang yang mengekspektasikan karya tulis yang indah. Sangat biasa, sangat flat. Ini diperparah oleh si kecil Rita yang sering sekali menyebutkan nama orang atau nama tempat itu dengan inisial atau singkatan. Seolah-olah memang ini hanya untuk dia yang baca, seolah-olah memang dia menulis untuk dirinya sendiri gitu. Hanya dia yang akan tahu, ini rahasianya dia. Saya juga menangkap bahwa orang-orang yang memang terlibat dalam penerbitan buku ini benar-benar tidak mau memasukkan perintilan-perintilan yang akan membuat
rasa otentik dari buku ini tuh hilang gitu. Jadi mereka sengaja membiarkan, memang benar-benar maksudnya adalah supaya orang-orang tahu yang dipikirkan oleh gadis-gadis atau ABG-ABG usia 11-14 tahun adalah seperti ini gitu. Intinya jangan mengharapkan ini seperti novel yang dibungkus dalam bentuk diary. Jangan. Kalau kamu mau baca buku ini, mindsetnya adalah buku ini tuh catatan historis seseorang. Jadi terima apa adanya, jangan berharap yang muluk-muluk gitu. Makanya saya cenderung mengelompokkan diri saya ada di kelompok orang-orang yang bilang tokoh Rita ini tokoh real. Tokoh real anak-anak yang menuliskan tentang catatan hariannya gitu. Kalau dari segi penulisannya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi isu yang diangkat di dalam buku ini, saya boleh bilang saya sangat ragu sebenarnya ini ditulis oleh anak-anak, doubting ini sebagai sebuah genuine diary. Saya melihat lebih banyak isu psikoanalisisnya, sehingga kadang saya pikir apa ini kemungkinan besar Sigmund Freud ya yang nulis ya? Ada pengantar dari Sigmund Freud-nya gitu, yang menyatakan bahwa catatan harian ini tuh kayak sebuah berlian gitu, kayak sebuah intan gitulah. Tidak pernah ada sebelumnya sesuatu karya tulis yang mampu membuat kita melihat demikian jelas ke dalam jiwa seorang gadis belia. Oke, ada banyak isu di dalam buku ini. Ada banyak nilai yang bisa diambil di dalam buku ini. Ada soal persahabatan, soal cinta, dan lain sebagainya. Tapi saya mau highlight dua hal. Yang pertama adalah isu tentang kesadaran konsep pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang disadari oleh Rita sejak ia usianya masih 11 tahun itu. Di sini Rita terlihat seperti sering sekali mempertentangkan antara konsep yang ditawarkan oleh kultur masyarakatnya dengan apa yang ia rasakan sendiri. Bahwa ia merasa anak laki-laki di dalam masyarakatnya itu, terutama di keluarganya sendiri yang ia lihat dari kakaknya sendiri, itu lebih banyak diberikan keleluasaan untuk melakukan segala sesuatu dibandingkan anak perempuan. Jadi saya menangkap pandangan feminismenya ini mulai muncul di usia segini. Isu yang kedua adalah isu yang lebih sensitif lagi dibandingkan feminisme, itu adalah isu seksualitas. Ada kecenderungan Rita di usia seperti itu tuh sudah sadar akan konsep physical appearance yang appealing dari lawan jenisnya gitu. Nah ini yang saya bilang konsep psikoanalisisnya itu sebenarnya lebih kelihatan karena itu kayaknya tampak mendominasi percakapan-percakapan dan kejadian sehari-hari, pemikiran-pemikiran Rita yang ia tuangkan di buku ini. Dan yang paling bikin saya shock dari catatan sederhana ini adalah bagaimana curiosity, bagaimana misteri tentang keingintahuan seorang anak usia seperti itu ya, usia sangat belia terhadap seksualitas. Dan yang bikin curiosity-nya itu membesar, semakin ingin tahu adalah karena ada kungkungan, ada keterbatasan informasi dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab memberikan informasi itu kepada dia, yaitu orang tuanya sendiri. Jadi sex education-nya itu tidak dimulai dari orang tuanya sendiri, tetapi didapatkan secara parsial dari informasi-informasi atau dari kejadian-kejadian yang ia lihat di sekitar atau yang dibicarakan oleh teman-temannya di sekitar gitu. It's so creepy ya, betapa pengetahuan yang sangat penting seperti itu tidak bisa mereka dapatkan dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk mereka gitu, karena konsep itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Digambarkan di buku ini betapa strugglingnya menjadi anak perempuan di masa itu dan di daerah itu karena curiosity mereka terhadap dunia luar itu seperti dibatasi. Jadi walaupun mereka terlanjur tahu tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa yang mereka cari itu belum tentu benar ya, karena tidak ada orang yang bisa mereka sangat percayai untuk menjelaskan itu kepada mereka, sehingga informasi-informasi yang overload itu mereka simpan sendiri. Pada satu titik itu membuat mereka kebingungan, bahkan bisa traumatizing mereka ya. Ini menyadarkan saya bahwa ketimpangan informasi yang dialami oleh para perempuan tentang hak atas tubuh mereka sendiri
itu sudah berlangsung sepanjang sejarah. Jadi itu bukan isu yang baru hari-hari ini ada, tapi itu sudah lama banget terjadi dan itu masih ada sampai sekarang. Dan we don't know kalau kita terus-terusan melanggengkan kultur seperti itu, mungkin sampai ke anak cucu kita juga kita akan mendapati kisah-kisah seperti itu. Dan yang mengkhawatirkannya, Rita ini bukan berasal dari background atau latar belakang kalangan menengah ke bawah yang akses terhadap pendidikannya itu terbatas. Rita ini adalah seorang anak dari kalangan yang menengah ke atas, bisa dikatakan eksklusif, dan juga sekolah berpendidikan dengan baik gitu. Tapi ketimpangan informasi itu terjadi. Nah, bayangkan apabila dialami oleh mereka yang tidak punya akses terhadap apapun gitu. Tentunya akan lebih mengkhawatirkan lagi. Well, pesan ini saya bisa nangkep banget bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua tidak menjadi sumber yang kredibel dan sumber yang pertama untuk anak-anak kita di rumah mengetahui tentang konsep-konsep yang sensitif seperti ini. Jangan sampai informasi-informasi itu didapatkan secara parsial di luar, sehingga itu membingungkan mereka, itu tidak bisa valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka bisa jadinya salah kaprah. Oke, sekarang bicara soal plus minus buku ini deh. Apa sih yang saya suka dari buku ini? Yang pertama, saya rasa adalah nilai-nilai atau isu yang diangkat dalam buku ini, yang barusan sudah saya jabarkan juga. Yang kedua adalah celetukan atau jokes-jokes yang disampaikan Rita gitu ya, yang dituliskan Rita di dalam buku catatannya yang sederhana ini juga sangat-sangat asyik untuk ditelusuri gitu. Memang mungkin cuma muncul di beberapa halaman dan itu jarang banget munculnya, tapi sekali itu muncul kamu tuh bisa ngakak gitu loh, bisa terpingkal-pingkal. Yang ketiga adalah gagasan-gagasan subjektif dari seorang anak yang menurut saya itu menohok para orang tua. Dari gagasan-gagasan itu saya jadinya belajar ya bahwa orang tua itu harus benar-benar mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan diksi yang digunakan ketika berkomunikasi dengan mereka, sehingga bisa mencapai tujuan komunikasi yang efektif, yang empatik juga gitu, dan saling mengerti lah gitu. Karena selama ini mungkin ya lebih banyaknya adalah orang tua itu memberikan atau memaksakan standar yang ia punya kepada anak-anaknya, dan standar itu tidak terjelaskan kepada sang anak kenapa sih harus seperti itu gitu loh. Yang ada adalah hanya memberikan instruksi, standarnya seperti itu harus dilakukan, tapi tidak ada rasionalisasi dan tidak ada dialog untuk si anak mengerti. Kalau misalnya terus-terusan seperti itu, yang ada adalah kedongkolan, kejengkelan yang kemudian diluapkan sang anak, mungkin tidak di hadapan ibu bapaknya, karena kan yang mau ditampilkan pasti yang light side-nya, yang bagus-bagus di hadapan orang tua gitu. Jadi yang muncul adalah di catatan harian misalnya, atau ketika pembicaraan-pembicaraan di teman sebayanya. Jadi baca buku ini kayak harus latihan nih, harus menanggapi si anak dengan cara seperti apa, jadi biar nanti respon baliknya dari dia juga gimana gitu. Yang keempat yang saya suka dari buku ini adalah buku ini tuh kayak merewind ingatan saya ke kenangan ketika saya usia 11-14 tahun gitu. Saya jadi kontemplasi, waktu itu saya ngapain ya, waktu itu saya menulis apa gitu, karena terus terang saya juga suka menulis, dan sepertinya saya menulis di usia-usia seperti itu juga. Apakah ada saat-saat penting di mana saya juga menuliskannya seperti itu, di mana saya merasakan kejengkelan yang sama, dan sepertinya tuh pengen balik lagi ke masa itu dan mencoba menuliskan semuanya lagi. Terus kalau dibaca sekarang kayak apa ya? Next, yang saya nggak suka dari buku ini, pertama sudah saya sebutkan di awal, buku ini tuh membingungkan. Jadi ada banyak sekali singkatan dan inisial yang sebenarnya bikin buku ini jadi susah untuk dipahami gitu. Yang kedua yang saya nggak suka adalah karena saya di awal-awal harus baca berulang gitu untuk memahami bagaimana cara bertuturnya si Rita dalam buku hariannya ini. Dia seperti melompat-lompat dari satu kejadian ke kejadian lain dengan sangat cepat. Berasanya tuh terlalu overload, terlalu banyak informasinya dalam satu paragraf.
Yang ketiga, yang saya nggak suka, ini bukan tipe yang bisa bikin kita tuh balikin halamannya, bolak-balik halamannya itu dengan cepat gitu loh. Bahkan mungkin kamu harus balik sebelumnya gitu, membaca ulang seperti saya untuk bener-bener memahami maksudnya apa sih, yang pertama tadi itu apa sih, karena kita sudah melompat lagi lebih jauh gitu. Jadi jangan harap buku ini tuh adalah buku tipe yang bisa kamu selesaikan cepet gitu loh. Enggak, ini sama sekali bukan page turner, sayang sekali. Yang keempat, yang menurut saya nggak suka, atau mungkin lebih kayak saran gitu ya, penerjemahan buku ini. Nah, kayaknya frasenya kebalik-balik gitu. Saya paham sih ada kesulitan sendiri untuk menerjemahkan buku ini, karena bahkan mungkin dari naskah awalnya aja adalah diksi yang digunakan oleh anak-anak gitu. Tapi ya menurut saya kualitas penerjemahannya masih sangat bisa untuk ditingkatkan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, buku ini tuh belum selesai dibaca. Niatnya mau ditamatin dalam bulan ini juga. Udah lama sih, dari 2018, karena dia ketinggalan di Ambon juga. Well, let's see. Oke, segitu dulu review buku kali ini. Komen di bawah ulasan saya tentang buku ini seperti apa menurut kamu. Jangan lupa like, share, subscribe kalau kamu merasa video ini membawa manfaat buat kamu. Terima kasih udah nonton video yang ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.